Assalamualaikum mak di rumah. Sekarang kita mau mengeksekusi hasil buruan kita tadi di kebun, yaitu jamur tanah. Nah ini ya, ini belum dibersihkan. Bahan utamanya jamur tanah, kemudian kita punya wortel dan kentang sebagai pelengkap. Kita di sini punya 1 batang daun bawang, kita punya 2 batang seledri, kita pakai 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, lengkuas 2 ruas jari, 1 ruas jari jahe, sisihkan. Terus sebagai rempahnya kita punya di sini kita ada kapulaga, 5 biji kapulaga. Ini jintan hitam sejumput jari ya mak ya, jintan hitam. Kita punya kayu manis ya, kayu manis 2 ruas jari dibelah. Nih kita pakai anis, ini PK ya, anis. Kita pakai pala, sedikit pala ya, kelihatan ya besarannya ya mak ya. Kita pakai 5 biji cengkeh dan setengah sendok teh ketumbar. Kalau mak suka pakai merica boleh ditambahin merica. Kebetulan saya ada anak bayi, jadi saya nggak pakai merica dulu ya. Cukup panasnya dari yang lain saja, jadi saya skip dulu mericanya karena ada anak bayi. Oke, sekarang kita bersihkan dulu semuanya ya mak ya, bahan-bahannya. Ini kita bersihkan dulu. Nah ini dia mak yang sudah kita bersihkan. Ini sudah dicuci bersih, sudah diiris, ada bawang daunnya ya, ada bawang daun, bawang merah, bawang putih tadi sudah 1 ya kita iris. Ini nanti kita geprek sedikit, kita sediakan air, minyak. Ini bahan utamanya juga sudah kita pisahkan batang dengan payungnya, dan wortel dan kentangnya sudah kita potong dadu. Ini rempahnya sudah, ini sengaja saya buntel, saya bikin buntelan supaya nanti enggak jadi mengganggu makannya ya, karena ini kan kecil-kecil nanti takutnya kegigit. Jadi saya biasanya seperti ini. Kalau merica, ketumbar atau yang kecil-kecil itu jintan tuh saya bungkus pakai plastik, saya buntel, nanti ditusuk-tusuk pakai tusuk gigi. Kalau ini kan kelihatan ya, nggak perlu dibuntel. Ini juga kelihatan, jadi nggak perlu dibuntel. Ini takutnya kegigit gitu ya. Oke mak, sekarang kita mulai memasak ya. Kita nyalain dulu kompornya. Oke, nyalain kompornya dan kita tuang minyaknya. Cukup. Kita tunggu minyaknya panas ya. Sudah panas, kita masukkan bawang merah, bawang putih.
warnanya sudah berubah agak kekuningan dan layu, kita masukkan lengkuas dan jahe. Kita dengan lengkuas, kita masukin bawang merah, sudah harum, bawangnya sudah mulai layu, kita masukin air ya Maya. Masukin air sesuai selera aja airnya, kalau kurang ditambah lagi, lalu baru kita masukin rempah. Ini sudah mendidih ya anak. Kalau sudah mendidih kita masukin wortel duluan ya, karena dia keras ya, lebih keras wortel. Terus bagian batang dari jamur, karena dia sama kerasnya ya. Ini dari awal kita masaknya pakai api besar ya. Nanti kalau payung jamurnya sudah masuk baru kita kecilkan ya. Oke, sudah 2 menit, kita masukin payungnya ya, payung jamurnya. Kalau emak suka airnya banyak, bikin aja pakai air yang lebih banyak ya. Kalau saya agak kurang suka airnya yang banyak tuh. Ini nanti dia layu ya. Nanti dia layu, nanti airnya jadi banyak. Kalau sudah seperti ini kita kecilkan api ya, kita pakai api sedang. Kita tunggu sampai payung jamurnya empuk. Jangan lupa kita kasih garam ya. Saya pakai garam dapur ya. Saya tidak pakai penyedap, tidak pakai yang untuk bikin gurih, karena jamurnya sendiri udah gurih ya. Cukup garam aja. Terus rempah-rempah itu seperti
kayu manis itu kan udah bikin manis. Bawang putih, bawang daun, seledri itu kan udah memberi cita rasa sendiri ya. Jadi tidak perlu pakai penyedap lagi, tidak perlu pakai penyedap rasa lagi. Ini dalam kondisi api sedang ya, kita biarkan dulu. Ini kan masih seperti ini ya, masih nanti dia itu bulat-bulat, jadi meringkel dia daunnya nih, si payungnya ini. Kalau dia udah meringkel artinya udah matang nih. Seperti ini masih kurang meringkel ya, nanti dia meringkel semua tuh kalau udah matang. Tuh jamur yang tadi, nah ini kan masih belum ya, ini masih belum meringkel dia tuh, masih belum meringkel. Nanti dia bakal meringkel tuh seperti ini, dia meringkel ya. Sebentar lagi dia meringkel semua tuh. Kalau memasak itu nggak lama ya, proses memasak itu sebenarnya sebentar. Yang lama itu prepare kita memasak, persiapan kita memasak, baik itu cuci bahan, bersih kupas, itu yang bikin kita lama. Kalau masaknya sih, kalau bahan-bahan udah standby, bawang sudah diiris, sudah dicuci segala rupa, itu masak itu sebentar sebenarnya. Yang lama tuh persiapan sebelum memasaknya, cucinya, bersihnya. Jadi kalau di rumah, untuk nih tips untuk mak di rumah ya, kalau saya ini kan di kampung, jadi semuanya serba fresh. Saya nggak punya pendingin, saya nggak punya lemari penyimpanan, saya nggak punya kulkas, saya nggak punya lemari es. Jadi semuanya itu dari kebun gitu. Bawang apa segala rupa itu saya ambil dari kebun, jadi langsung olah gitu kan. Jadi lama persiapannya. Jadi kalau emak yang di rumah punya lemari es, punya lemari penyimpanan, baiknya itu seperti bawang atau lengkuas, jahe itu dibersihkan, dikupas, ditaruh dalam wadah tertutup, disimpan. Jadi kalau kita mau masak tinggal ambil gitu, jadi nggak pakai lama masaknya. Jadi kalau emak udah beres kerjaannya semua, ketika ada waktu luang, silahkan manfaatkan untuk bebenah berkakas dapur ini. Jadi nanti kalau mau masak tinggal cas-cus aja, tinggal main masukin aja. Kalau mau bikin bumbu-bumbu juga bisa disimpan di kulkas. Kalau beda sama saya, kalau saya di kampung, kalau mau bikin bumbu ayam, bumbu ikan, petik di kebun, ulek, nggak bisa disimpan karena nggak punya tempat penyimpanan ya. Tuh dia sudah meringkel ya mak ya. Nah sebentar lagi udah bisa kita angkat ini. Kita cek dulu ini wortelnya juga sudah empuk. Nih wortelnya udah empuk, kentangnya juga kita cek, kentangnya juga sudah empuk ya. Ini kentangnya ya, mana dia nih, ini ya kentangnya ya, kentangnya juga sudah empuk, wortel juga sudah. Ini juga sudah empuk ya, tuh di batang dari jamurnya tadi sudah empuk ya tuh. Jadi kita cek rasa ya mak ya. Kalau yang suka kalau saya tambahin sedikit garam ya, ini masih agak hambar. Ini airnya, garam itu berdasarkan air ya mbak ya. Kalau mak maunya lebih berkuah lagi, lebih banyak airnya lagi, bisa ditambahin lagi garamnya. Pokoknya sebelum kompor dimatiin, diusahakan untuk cek rasa dulu, karena kita bukan
Mangkok chef Damahir gitu ya. Kalau chef Damahir kan dia udah punya feeling, main brak-brak masuk aja. Kalau mak masih takarannya masih dengan lidah, belum bisa menakar pakai brak-brak gitu. Mak masih harus pakai lidah dulu ya. Oke, dirasa cukup ya mak ya. Tuh sudah ya, sudah meringkol semua. Tuh udah cantik. Kita matikan kompor. Tara, ini dia mak, hasil eksekusi kita hari ini. Sup jamur tanah ala emak. Ayo kita bawa ke sini, ke tempat yang lebih terang ya. Tuh cantik kan mak, ini menggiurkan sekali. Anak-anak biasanya suka banget ini, rasanya tuh kayak sup ayam kata mereka nih. Jadi kalau kami di kampung ini makanan mewah, karena dapatnya cuma pas musim hujan, karena nggak ada yang budidaya di sini. Oke mak, selamat mencoba. Resepnya bisa mak lihat di keterangan nanti ya. Assalamualaikum mak.